Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Insyirah dikatakan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak ada perkataan itu. Tidak ada. Tidak ada. Dalam surat Al-Insyirah dikatakan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Enggak ada. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari. Enggak ada. Yang ada inna ma'al usri fa inna ma'al usri. Kalau terjemahnya bisa, tapi terjemahnya pun belum tentu seperti ini, ya kan? Nggak apa-apa. Maksudnya apa? Nanti diperbaiki. Ustadz, dalam surat Al-Insyirah ada ayat yang terjemahnya kurang lebih berbunyi seperti ini. Nah, bedakan antara ayat dengan terjemah ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara melihat kemudahan itu ya Ustaz? Tinggal dilihat. Ya, terasa, paham. Apa Al-Insyirah itu? Ini penutup ya, yang lainnya nanti di kesempatan lain saya jawab insyaallah. Apa dulu Al-Insyirah itu apa? Itu dulu. Apa Al-Insyirah? Kelapangan. Apa itu kelapangan? Al-Insyirah, ya. Gini, surat ini dikenal dengan surat Syarah, juga Al-Insyirah. Jadi ada surat Asy-Syarah, ada surat Al-Insyirah. Al-Insyirah, ya. Syarah dari kata syaraha. Pernah dengar syarah? Saya ingin mensyarah, ya, penjelasan ini. Syarah itu asalnya kondisi yang menjadikan hati, pikiran, dan tubuh kita terasa ringan. Makanya disebut lapang tadi. Ya, bukan hanya hatinya, pikirannya pun lapang, fisiknya pun lapang. Ketika merasa ringan dan lapang, maka semuanya akan bekerja dengan nikmat. Ya, misal, siapa yang besok pagi, misal itu contoh ya, saya itu contoh, siapa yang besok di Masjid Al-Azhar datangnya dari jam 3 sebelum subuh, dapat hadiah 1 juta. Mendengar itu nyaman gak? Lapang gak? Semangat gak? Ada beban gak saat berangkat? Tidak. Ringan tubuhnya, pikiran gak ada pikiran, tuh kan? Yang terbayang sejuta. Kan? Hati lapang. Itu syarah namanya. Tapi saya sudah disclaimer dari awal, contoh. Jelas? Itu syarah. Kenapa ada matan di syarah? Karena belum bisa paham nih isinya apa. Begitu dijelaskan lapang, hati lapang, pikiran lapang, fisik juga enak, bacanya enak, syarah. Paham? Baik, ada aktivitas yang terasa sulit, saking sulitnya bukan hanya hatinya sempit, pikirannya pelik, tapi ini badan ngelangkah aja susah, gelap mata. Padahal waktu siang terang, makan terasa nggak enak, padahal menunya begitu memikat, nggak enak. Saya pengen berupaya, berusaha melapangkan seluruh bagian tubuh ini sehingga kondisi hatinya terasa nyaman, beban di fisiknya itu bisa hilang, pikiran terasa longgar, sampai terasa suasana itu. Untuk mendapatkan terasa sampai ke suasananya, tambahkan alif dan nun di depannya. Dari syaraha jadi insyaraha, yansyarihu insyirahan. Surat ini adalah surat yang membimbing kita untuk berusaha mendapatkan kelapangan, kemudahan, dan mengangkat beban kesulitan baik di fisik, di pikiran sampai di jiwa sehingga terasa lapang dalam beraktivitas. Jelas? Oke. Bagaimana caranya dan menemukan itu? Maka tidak bisa diputus di tengah-tengah.
Dalam penafsiran harus dilihat, menafsirkan teks pada konteks untuk memahaminya di ayat itu, maka lihat ayat sebelumnya, sibak. Lihat ayat setelahnya, lihaq. Maka Anda akan paham pada ayat yang sedang Anda ingin pahami, siyak. Siyak, sibak, lihaq. Jelas? Jelas? Baik, kalau sudah jelas saya cukupkan. Ini. Nah, Anda bertanya di pertengahan, innamal usri, nggak bisa kita langsung paham. Untuk menemukannya baca dari awal. Alam nashrah. Nah, Allah tanya awal dulu untuk menggugah hati kita. Perhatikan kalimatnya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah bikin lapang hatimu? Kenapa engkau sempitkan? Masalah ini menjadi rumit dan sulit bukan karena masalahnya susah, karena Anda menyempitkan hati. Makanya persoalannya keterima berat. Kata Allah, aku sudah lapangkan hatimu, kenapa engkau sempitkan? Sehingga masalah itu terasa rumit pada dirimu. Banyak persoalan terjadi bukan karena beratnya masalah, tapi karena sempitnya hati dalam menerimanya. Itu problemnya. Karena kaidah masalah itu sederhana. La yukallifullahu nafsan illa. Nggak mungkin Allah titipkan ujian kalau nggak sanggup. Anda, sekarang, saya, kita, nggak ada yang bebas dari masalah. Semua punya masalah. Walaupun kita merasa sekarang sedang punya masalah seberat apapun, kenapa saya yang terima? Karena Anda dinilai sanggup oleh Allah. Yang lain nggak sanggup. Nah, untuk mendapatkan kesanggupan itu dijadikan oleh Allah hati jadi lapang. Sehingga sebesar apapun terasa masalahnya, kalau hatinya lapang, ringan masuknya. Selesai. Ini gelas, isinya air. Ambil garam, segenggam. Masukkan ke dalam gelas. Aduk. Minum, apa rasanya? Ambil ukuran yang sama dengan volume yang sama, genggam. Taburkan di kolam. Dengan luas dan dimensi yang lebih daripada ini. Ambil airnya, minum. Apa rasanya? Tak terasa asinnya kan? Kenapa? Tempatnya lebih luas. Masalah seberat apapun, kalau hati kita diluaskan, minimal seluas danau, maksimal seluas samudra. Langsung ingat sinetron kan tahun 90-an tuh, hati seluas samudra. Nah, balik sini. Jadi begitu kemudian ditampilkan sekecil apapun, seberat apapun persoalan, semenengah apapun, celupkan ke situ, terasa kecil karena hatinya lapang. Jadi kaidah yang pertama untuk menemukan kemudahan itu, kaidah pertama, lapangkan dulu hatinya. Luaskan hati. Karena itu Nabi Musa ketika merasa menghadapi Firaun itu akan menemukan kerumitan yang kompleks. Karena Firaun itu apa yang dilihat, didengar, itu yang keluar pembicaraan bisa resiko kematian. Saya tidak suka dengan model rambut Anda. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Itu di era Firaun, Mas. Beruntung Anda hidup tidak di era itu. Contoh saja, contoh ya. Jangan khawatir. Firaun, apa yang ditatap? Resiko. Didengar? Resiko. Maka Nabi Musa itu mohon dulu berdoa pada Allah supaya diluaskan hatinya. Takutnya begini, takutnya begitu mendengar kata-kata Firaun dengan kalimat yang tak pantas, hati nggak lapang, langsung marah. Lalu berdoa, ya Allah nyebelin, matiin aja sekarang. Mati Firaunnya. Karena doa Nabi kan pasti dikabul. Tapi nggak ada hikmah buat kita. Maka berdoa, permintaan pertama kelapangan hati. Rabbi shrahli. Maka doa diatur di Quran untuk minta kelapangan itu langsung Rabbi shrahli sad. Nah, sampai menemukan ketenangan pada jiwa. Jadi yang penting itu bukan solusinya dulu, yang penting tenang dulu. Nah, Allah membalik begini, aku sudah ciptakan hatimu lapang, kenapa engkau kecilkan?
Tapi saya sedang merasa sempit, ya Allah. Baca seperti Musa baca, Rabbi syrahli, sampai merasa lapang, ulang, sampai di lisan tembus ke hati. Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri. Sampai terasa lapang, nah baru menemukan tuh. Ya. Jadi disebut di lisan itu sampai tembus ke kolbu. Kalau cuma di lisan terus nggak tembus, belum masuk. Makanya zikir kenapa sering banyak bilangannya. Maksudnya di bilangan keberapa sampai ke kolbu sehingga terhubung dengan Allah. Jelas? Satu. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian wa wada'na anka wizrak. Teruskan alladzi qada dhahrak. Hei, bukankah dengan kelapangan itu aku ringankan semua masalah-masalah dulu yang pernah kau lalui? Tuh, kesadaran kedua. Misal, mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali. Bapak usia berapa? 61. Baik. Saya tanya Bapak, hari ini punya masalah enggak? Ada kan? Baik, ada masalah. Misalnya berat gitu ya. Ambil, Pak, selama 60 tahun 11 bulan 364 hari ada masalah enggak? Ada. Banyak enggak? Relatif. Baik ya. Kalau durasi hidupnya kan pasti banyak. Kalau banyak pasti banyak. Kalau sulit atau tidak baru relatif. Banyak kan? Allah tanya balik. Hei, mohon izin Pak ya. Saya sebut dengan nama lain saja. Ya. Misalnya anggap saja Bapak Asep misalkan. Hei Asep misalnya, bukankah 60 tahun 11 bulan 364 hari engkau punya banyak masalah, dengan lapangnya hatimu aku selesaikan masalahmu? Mengapa engkau kemudian larut pada masalah yang hari ini seakan-akan yang dulu engkau tidak ingat lagi? Yang dulu aja kalau hatimu lapang itu bisa hilang masalah. Kenapa engkau justru merasa sedih dengan yang hari ini, meratapi yang sekarang? Bahkan ribuan yang dulu pun sudah diselesaikan. Kenapa harus kalut dengan yang hari ini? Artinya apa yang kedua? Motivasi bahwa masalah sebesar apapun pasti diselesaikan. Ada solusinya. Karena yang ribuan dulu pun bisa selesai, kenapa kemudian harus larut dalam kesedihan dengan yang satu masalah hari ini? Tanamkan motivasi pada jiwa kita. Ya. Halo? Jelas? Sambil bikin pantun juga nggak apa-apa. Makan bolu sambil ngerjain esai. Beli pasta gigi di negeri Karang. Kalau dulu banyak yang selesai, apalagi yang sekarang? Bikin motivasi. Jangan cakep-cakep aja, cakep. Pulang dari sini. Kenapa kamu cakep? Jelas? Dua. Dulu hilang, kenapa sibuk dengan yang sekarang? Dulu aja bisa selesai. Ya. Kemudian setelah masalah itu hilang, warafa'na, ya, Allah angkat. Masalah itu hadir untuk mengangkat derajat kita, bukan menjatuhkan kita. Allah sudah mau tinggikan, kenapa Anda rendahkan? Allah pengen ngangkat, kenapa Anda jatuhkan? Kata Allah, saya kirim masalah buat ngangkat Anda, kenapa Anda turunkan? Saya kirim masalah untuk meninggikan Anda, kenapa Anda jatuhkan? Nih, kalau pengen lebih dalam lagi nih, masalah itu nggak mungkin turun kecuali jawaban dari doa. Karena tanda doa dijawab itu dikirim masalah, ujian. Contoh paling gampang, ya Allah, saya pengen lulus kuliah. Dijawab oleh Allah, lulus, ujian dulu. Kan nggak mungkin wisuda tanpa sekolah, gitu kan? Saya cari bahasa yang enak tuh. Pikirannya kemana-mana sih. Kasih jembatan, namanya uji. Nah, hidup juga begitu. Begitu Anda berdoa, ya Allah, saya pengen punya rumah yang agak luasan dikit. Apa dengan Anda berkata begitu, tiba-tiba berubah rumah Anda, celing, jadi luas? Tidak. Dikasih ujian dulu kan, Anda jalan dulu, cari kerja, itu jembatannya. Makanya ujian itu konfirmasi dari jawaban doa.
Jadi kalau Anda sekarang sedang merasa punya masalah, ingat-ingat doa apa, minta apa. Salah sendiri berdoa. Tanggung, tapi nikmat, oh ini konfirmasi jawaban. Kalau berpikirnya begitu, senang ketika ada masalah. Ada masalah nih, alhamdulillah doa saya mau dijawab nih. Ya, lalu bagaimana sikap kita? Oh ini, Allah mau ngangkat saya, bukan ingin menjatuhkan saya. Allah mau naikin kelas saya nih, jadi orang berkelas saya. Alhamdulillah. 3, 4, baru masuk ke sini. Ini ibu langkah keempat. Untuk menemukannya 1-3 dulu. Barulah datang ke lapangan. Setelah hatinya lapang, tambahkan lagi. Innamal usri. Tanamkan pada hatimu yang terdalam. Setiap ada masalah, selalu ada solusi yang paling mudah. Bahasa gampang ya, ini selesai. Mudah kok. Kenapa dipersulit? Ya, belum yakin, 2 kali sebutin lagi. Katakan, kalau perlu katakan dengan lisan ke jiwa kita. Adi, mudah, bisa ini. Bisa. Innamal usri yusra. Jelas? Tuh, langkah keempat. Kelima, yang terakhir, setelah punya keyakinan yang mantap, tenang hati kita, baru dengan ketenangan jiwa itu, kita rumuskan masalahnya, tuliskan. Bikin jalur penyelesaian. Fa idza faraghta. Nah, kalau sudah merasa lapang, tenang, selesai yang ini, ketenangan ada, selesai dulu ini, baru rumuskan. Tulisin dulu. Urut dulu. Kalau di bahasa agak tingginya bikin jaring laba-labanya tuh. Ini masalah ini kesini, nyambungnya ini, penyebabnya ini dan sebagainya. Ukur. Setelah itu apa? Berikhtiar. Setelah itu wa ila rabbika, serahkan urusan kita setelah ikhtiar kepada Allah. Jangan pikirin hasil, mikirkan hasil banyak kecewa. Di sini kadang jadi masalahnya. Ikhtiar tapi menentukan hasil, aneh. Kewajiban kita ikhtiar. Kewajiban Allah memberikan hasil. Jangan mengambil tugasnya Allah, kewajiban Allah dibawa ke dalam suasana kita, itu keliru. Jadi kalau orang kerja mikirin hasil, pasti kecewa ujungnya. Hasil itu kewajiban Allah. Hak kita menerima sesuai maslahat kita. Ya Allah, saya pengen jadi manajer, tes, ikhtiar, yakin nih, tiba-tiba nggak lulus. Ya, kecewa Anda. Saya udah belajar gini, kecewa. Kalau nggak paham ilmunya, ketika paham fikihnya, kewajiban saya kan cuma ikhtiar, hasilnya terserah Allah. Nggak lulus, alhamdulillah. Ditanya, Pak, kenapa saya nggak lulus? Bapak bacanya di situ ya, sini Pak. Bapak itu overqualified, yang lulusnya Bapak di level direksi, Bapak jadi direktur bukan manajer. Bisa hanya terjadi demikian. Allah tuh gampang Pak. Bapak dagang misalnya, ibu dagang nih. Keluar rumah 1 langkah, bisa dibikin laris semua. Habis baru keluar, udah ada yang borong. Tapi besoknya keliling-keliling, laku 1. Bisa jadi. Bukan karena kurang pandai marketing, bukan karena kurang pandai nawarin. Allah pengen nunjukin yang kuasa ngatur rezeki saya, sepengen saya. Tugas kamu ikhtiar aja, mau selangkah, mau berkali-kali, saya yang kasih. Nah, cara gampangnya supaya pengen cepat dikasih, dekati Allahnya. Sampai menemukan kemudahan itu dalam setiap persoalan. Sampai kesimpulannya, rindu dengan masalah. Ada masalah apapun, selesai. Begitu senang gak berlebihan, ya punya Allah. Kalau sudah ada di level itu, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Tadi seorang pelajar yang bertanya tadi, saya kembalikan lagi ya. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah di level itu orang beriman akan mengagumkan perkaranya. Idza asabathu sarra syakara. Kalau dia sedang senang, dia bersyukur, enggak berlebihan. Ya, fakana khairan lahu. Makanya pemberian itu baik untuknya. Wa idza asabathu dharra, kalau dia sedang berduka, ada masalah, sabara. Dia bersabar. Apa sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Masalah ini kan Allah yang kasih untuk meninggikan derajat saya. Saya dikasih supaya saya meningkat. Saya dikasih supaya saya lebih kuat. Allah nggak mungkin kirim masalah kalau nggak ada solusinya. Terima kasih ya Allah, saya berikhtiar aja. Itu maknanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau bisa begitu dipuji sama Allah. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim, dipuji sama Allah sampai kamu di level itu. Kalau sudah sampai ke situ, indah hidup.
Makanya inti ketenangan itu ditempuh dengan yang tadi. Bagaimana cara menemukan kemudahan tadi? Tempuh jalan 1, 2, 3 sampai ketemu 4 dan lakukan yang 5-nya. Baik ya? Paham sampai situ? Sampai mendapatkan ketenangan pada jiwa. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Nah, boleh bikin status ya. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Ya, jadi pada jiwa itu tidak harus berjanji. Mau minum kopi, mau macam-macam, tidak. Ya, yang penting kita kenal Allah. Dah. Kalau sudah begitu bahagia. Anda boleh bikin status. Bahagia itu sederhana. Ketika kita mengenal Allah. Itu sudah pasti. Kalau yang lain relatif. Bahagia itu sederhana. Ketika kita bisa menikmati sehirup teh di atas Gunung Rinjani. Naiknya aja udah susah tuh.